Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat malam para pramu ilmu. Malam ini kita hadir dari Sabang hingga Merauke, menebas batas ruang dan waktu dalam hangatnya semangat belajar. Kita dipertemukan oleh satu jembatan yang sama, tulisan. Tulisan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan jejak gagasan, wadah inspirasi, dan cahaya yang mampu menjangkau banyak hati. Dari ruang sederhana di depan layar masing-masing, malam ini kita melangkah bersama untuk belajar, bertumbuh, dan berkarya. Selamat datang di kelas belajar menulis Nusantara PGRI ke-34. Semoga pertemuan ini menjadi ruang bertukar ilmu, menguatkan semangat literasi, serta membuka jalan lahirnya karya-karya hebat dari tangan para pendidik Indonesia. Mari kita mulai perjalanan malam ini dengan penuh antusias dan keyakinan bahwa setiap tulisan memiliki kekuatan untuk menginspirasi dunia. Zaman telah berubah. Web menjadi jembatan informasi bagi dunia, tempat gagasan bertemu, ilmu dibagikan, dan inspirasi disebarluaskan tanpa batasan. Hari ini menulis tidak lagi hanya tersimpan di lembaran buku atau catatan pribadi. Melalui web, setiap tulisan memiliki kesempatan untuk dibaca, dipelajari, bahkan menggerakkan banyak hati dari berbagai penjuru negeri. Karena itu malam ini kita tidak sekedar belajar membangun web interaktif. Kita sedang belajar membuka jendela dunia bagi ide, pengalaman, dan karya yang kita miliki. Mari jadikan tulisan sebagai cahaya dan web sebagai jalannya. Sebab dari satu tulisan lahir banyak pengetahuan. Dari satu keberanian untuk berbagi, tumbuh banyak inspirasi bagi negeri. Malam ini, KBMN 34 menghadirkan narasumber multitalent yang akan mengajak kita berdansa lewat kata, menari tanpa irama, dan mendunia. Beliau adalah sahabat, guru, kakak motivator saya, dan teteh yang selalu menemani saya dalam belajar. Baiklah, kenal maka ta'aruf. Kita akan membaca bagaimana profil hebat dan sepak terjang beliau selama ini, baik di dalam dunia kepenulisan maupun dunia pendidikan. Saya share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Nur Duyanti atau yang kita kenal dengan panggilan ND merupakan orang Bandung ya Teh, orang Sunda yang sekarang ada di Perum Permata dan merupakan wakil Pimret dari media edukatif Langit Ilmu Edu. Pendidikannya S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Sekolah Dasar, dan S2 Bahasa Indonesia. Untuk prestasinya bisa dibaca sendiri, saya bacanya cuma juara satu karya tulis ilmiah tingkat Kota Tangerang. Wow. Sampai yang terakhir, juara dua inovasi pembelajaran HUT-PGRI Kota Tangerang Selatan tahun 2025. Pengalaman wakil redaksi portal media Langit Ilmu Edu, desain cover dan layout buku, editor buku, pengembang aplikasi pembelajaran. Pengalaman nulisnya banyak sekali nih Bapak Ibu ya, bisa dibaca sendiri. Kalau BIMTEK-nya jangan ditanya lagi, karena teteh saya ini termasuk salah satu narasumber yang aktif berbagi ilmu di lini masa apapun juga, terutama di dunia digital. Baiklah, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita panggil narasumber kita malam ini. Ibu Nur Duyanti atau kita akrab panggil Ibu Yanti. Mangga, Teteh, dipersilahkan.
Baik. Udah mulai nih ya. Mulai, mulai. Baik, terima kasih kepada adikku, saudaraku, temanku, sahabatku, teman berantem, Jeng Widya, Tianisi, Sampaye. Ngacak, ngacak. Karena biasanya suka protes namanya suka salah. Tianisi pakai Y, padahal harusnya tidak pakai Y. Jadi saya sebutkan Widya Tianisi tanpa Y, tapi pakai Y. Baik, malam ini Alhamdulillah kita berkumpul di kegiatan pelatihan kelas belajar menulis Nusantara gelombang ke-34 ya. Ya, Gelombang 34 pada pertemuan ke-11. Ternyata tidak terasa ya sudah pertemuan ke-11. Kita langsung aja nih. langsung aja teh, gas kan. Karena ini ada yang kitik itu dari mana nih? Dari Lombok. Pengen langsung praktek bikin webnya katanya. Jeng hit me, how are you? Kangen. Baik, kita akan mulai saja ya, Bu Jeng Widya ya, Miss adikku. Kita sudah you. lama. Miss you tuh. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih dari semua rekan-rekan, sahabat, eh, saudara, Bapak Ibu pegiat literasi Nusantara yang berkenan hadir pada kegiatan malam ini. Semoga tidak ada rasa bagaimana ya? Rasa suatu kewajiban, tapi ini adalah merupakan momen di mana kita bisa berbagi ilmu, bisa saling berdiskusi. Karena di sini saya bukan untuk mengajarkan, tetapi saya hanya ingin berbagi terkait dengan apa yang pernah saya pelajari dan saya praktekkan. Jadi dalam arti kata berbagi dalam proses belajar yang terus bertumbuh dan sepanjang hayat. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berbagi membagikan share screen ya, tapi kita langsung ke materi saja supaya lebih lebih langsung, lebih jos kalau Pak Sigit. Di sini kebetulan Pak Sigit juga ikut hadir. Apa kabar Pak Sigit? Ada Karali juga. Baik, hari ini sudah tampak belum? Sudah, sampun. Ampun, oke siap. Selamat Kita malam. langsung saja. Selamat malam TND. Selamat malam Pak Sigit. Ayo gasken. Mulai nih. Izin off Ya, cam hari ya. ini Ya. siap. Semoga Akan Teh. praktek, kita akan mengembangkan pengalaman pembelajaran kita berkait dengan web interaktif. Nah, materi hari ini kebetulan ada terkait dengan web interaktif. Tapi tentu saja web interaktif itu seperti apa? Dan ini tentu ya akan menggelitik setiap orang untuk mengetahui lebih dalam. Oke, perkenalkan tadi nama saya sudah disebutkan oleh moderator kita yang belak-belak. Nama lengkap saya adalah Nur Duyanti, biasa saya dipanggil Teh MDY. Dan kalau dari Jawa Timur dan Jawa Tengah memanggil saya Teh Endi, atau Mbak Endi. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya tadi profilnya sudah disebutkan oleh Widya ya. Ini ada sedikit tentang saya. Nanti bisa dibaca-baca karena ini saya juga bingung membacanya di dari mana. Yang pasti nama saya adalah Nutrianti, itu saja. Dan saya memang sangat suka sekali untuk terus belajar terkait dengan dunia digital, apalagi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, di sini tentunya di awal pembelajaran kita hari ini, di awal sesi malam ini, kita hendaknya memahami dulu apa sih konsep web interaktif itu seperti apa. Apalagi ini kaitannya dengan pembelajaran. Apa kaitannya dengan literasi? Tentu saja ada. Karena ketika kita membangun suatu web, maka kita pun harus memahami terkaitan dengan literasi, literasi digital. Kemudian literasi kita ketika membangun isi dari web tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada materi selanjutnya, yaitu bagaimana ketika kita membuat satu halaman web interaktif sederhana tanpa coding. Nah, ini nih. Ini tanpa coding nih, nggak pusing. Oke, dilanjutkan dengan yang ketiga, bagaimana ketika mengintegrasikan web interaktif ke dalam pembelajaran di kelas.
Ini kita berbicara ruang lingkupnya kelas, tetapi sebenarnya bisa lebih luas lagi. Apalagi di sini saya yakin Ibu dan Bapak itu adalah kebanyakan adalah para pendidik. Betul nggak, Jeng Widya? Suaranya hilang. Iya, Para betul. pendidik, visi pendidik, bahkan pengamat di luar di luar apa di lingkungan pendidikan yang berkaitan dengan dunia yang memang ingin mengembangkan informasi yang mengedukasi. Jadi nggak cuma sekedar kita membangun suatu literasi, tetapi hanya di satu tempat. Disinilah bagaimana ketika proses kita membangun informasi ini menjadi lebih luas lagi. Apakah bisa dilakukan dengan sendiri? Bisa. Apakah bisa dilakukan dengan kolaborasi? Bisa juga. Kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Sekarang kita lihat, apa sih web interaktif itu? Nah, di sini pemahaman web interaktif itu adalah halaman web yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung melalui berbagai elemen seperti kuis, formulir, dan media interaktif lainnya. Tapi, karena kebetulan di sini saya akan menampilkan tentang bagaimana membangun web interaktif tanpa kode. Karena biasanya ketika orang berbicara membuat web, wah, harus mendesain seperti ini, terus bagaimana lamannya dibentuk, bagaimana kode-kode yang sering kali muncul. Ini disinilah kita akan belajar bagaimana membuat web interaktif itu tanpa kode. Jadi cukup dengan drag and drop, cukup dengan membuat prompt, akhirnya jadilah suatu web interaktif yang menarik dan bisa diakses oleh siapa saja. Sekarang kita lihat pengertian apa itu no code. No code adalah cara membuat aplikasi atau website tanpa menulis kode pemrograman. Artinya, di media pasti perlu belajar kode rumit lagi, bisa drag and drop, cocok untuk pemula, bahkan siswa pun bisa kita ajar untuk membuat website ini, dan sangat mudah dan cepat dipelajari. Penasaran tidak? Yuk, Kita lihat kepo deh. reaksinya. Bisa kasih penasaran, kasih emoticon penasarannya mungkin? Gimana emoticon perasaan? Penasaran gimana? Ya, kasih emoticon tersenyum atau tepuk tangan dan lain sebagainya supaya supaya penasaran ini semakin penasaran ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita akan mengenal dulu ya, seperti apa sih platform no-code yang sangat populer dan dikenal, bahkan sudah banyak digunakan oleh personal, individu, ataupun untuk perusahaan-perusahaan. Di antaranya adalah yang sering kali kita gunakan di dunia pendidikan adalah Canva. Canva ini sangat mudah sekali diakses, apalagi jika menggunakan akun yang pro ataupun akun belajar ID. Kemudian yang kedua ini adalah Google Sites. Nah, saya yakin pada masa-masa zaman menteri kita yang terdahulu yaitu Bapak Nadiem Makarim, dan mungkin beberapa di antara guru-guru di sini merupakan guru penggerak ya, itu pernah ikut pelatihan guru penggerak, maka diwajibkan bagi peserta guru penggerak itu membuat portofolio dengan Google Sites. Nah, ini yang paling mudah dan paling gampang, dan ini tidak menggunakan kode. Kemudian yang selanjutnya adalah Wix ya. Wix ini adalah website profesional. Sama, ini pun tidak menggunakan kode yang sangat rumit. Kemudian WordPress. Nah, di WordPress ini sekarang sudah ada yang bisa membangun web tanpa harus kode, tapi bisa langsung menggunakan AI dan terbentuklah laman-laman website yang kita inginkan sesuai dengan prompt. Kemudian ada card atau landing page card, ini juga sama, merupakan salah satu web yang tanpa kode. Kemudian yang selanjutnya adalah framework. Kita bisa nanti browsing ya, jenis-jenis web yang mana yang paling mudah yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu di sini. Nah, cuman hari ini, malam ini saya akan mengenalkan bagaimana proses membuat web yang sering kali dan populer di lingkungan dunia pendidikan di Indonesia. Oke, kita lanjut. Masih manfaat web interaktif itu sendiri. Ternyata keunggulan web interaktif ini adalah satu. Sebagai pendidik, maka ini sebagai salah satu langkah awal untuk proses pembelajaran. Kenapa? Di sini bisa meningkatkan keterlibatan, kemudian memudahkan evaluasi kita dengan satu kali scroll, satu kali klik,
Jadi bukan scroll TikTok aja ya, Jengwit. Tapi kita dengan menggunakan web interaktif ini kita bisa melihat, bisa mengakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua adalah memperkuat pemahaman. Tujuannya untuk siapa? Ketika kita menginput, memasukkan pada laman-laman web kode ini, misalkan tentang materi, tentang pelatihan, assessment, dan lain sebagainya, maka dengan mudahnya siswa itu bisa mengakses. Jadi di mana saja, kapan saja, waktunya pun tidak ada keterbatasan. Yang selanjutnya adalah bagaimana proses pembelajaran mandiri ini bisa diterapkan dan dikembangkan di ruang lingkup pendidikan. Tidak hanya itu saja, nanti saya akan menyampaikan untuk kelas pelatihan seperti profesional pun bisa dilakukan. Jadi tidak terbatas untuk di ruang lingkup sekolah saja ya, tapi ini untuk pelatihan profesional pun dapat kita terapkan. Oke, kita lanjutkan. Terlalu cepat tidak ini? Mendasar mau diganti mengajar kita. Aman, Bun. Aman, Teh. Siap. Nah, di sini bagaimana sih membuat halaman web interaktif seperti ini? Ada panduan lengkapnya, step by step. Pertama tentu saja kita pilih platform. Pilih platform itu seperti apa sih? Platform yang paling mudah, yang kita pahami, yang kita sudah familiar. Contoh, misalkan di sini Jeng Widya atau Pak Sigit sudah familiar dengan Google Site, maka bisa gunakan Google Site. Tapi jika misalkan sudah memiliki akun Canva, maka kita bisa gunakan akun Canva. Jika memiliki akun Gmail, bisa juga menggunakan akun yang lainnya. Jadi seperti disebutkan di awal. Nah, setelah kita memilih platform yang paling kita mau kenal dan menurut kita paling mudah, maka tentukan tujuannya. Tujuan membuat web tanpa coding ini apa? Apakah ini untuk pendidikan? Apakah ini untuk marketing mungkin? Atau apakah ini berkaitan untuk misalkan mengembangkan atau menyampaikan informasi-informasi terkait dengan portofolio atau mungkin hasil kerja siswa, ya, ini bisa kita tentukan. Jadi kita tentukan tujuannya untuk apa web berbasis non-coding ini. Kemudian kita yang selanjutnya adalah menambahkan elemen. Elemen itu seperti apa? Seperti pada bagian publikasi di bagian beranda atau home yang kita kenal biasanya dalam web itu. Dan di situ kita masukkan apa saja. Contoh misalkan tentang profil, tentang tujuan dari web tersebut, tentang serta misalkan lini masa, ya, yang berkaitan dengan web yang akan kita buat. Kemudian elemen yang kedua ya bisa saja kita dengan menambahkan misalkan page atau halaman-halaman selanjutnya. Jadi ini tergantung kembali kepada tujuan dari web tersebut. Nah, nanti setelah tambah elemen, tujuan elemen itu adalah untuk mempercantik, untuk melengkapi isi dari web tersebut, barulah kita bisa langsung mempublikasikan. Makin penasaran? Saya minum dulu ya, biar penasarannya makin banyak. Ngopi dulu, ngopi dulu. Tempe Malang. Belum bisa membuat soal-soal hoax, enggak masalah. Kalau belum ini nih kayaknya nih. Double zoom ya. Oke, nah di sini ada ya. Kita bisa melihat contoh platform web interaktif, coding itu ya, seperti ini tadi sudah disebutkan di depan. Tapi ini biasanya yang umum di wilayah negara kita di Indonesia itu adalah platform-platform yang ada di sini seperti Google Site, Canva, Genially, dan WordPress. Ya, blog boleh nggak? Boleh, bisa juga. Di sini kan KBMN ini sudah membuat blog rata-rata ya. Kita bisa menggunakan blogger-blogger yang memang sudah dibuat. Nanti akan kita lihat langkah-langkah sederhana. Kemudian bagaimana ini strategi integrasi web interaktif ini? Tip praktisnya dalam penggunaan di dalam kelas. Ini kan ruang lingkupnya bukan kelas saja. Kita bisa dalam bentuk-bentuk tergantung dari tujuan. Seperti tadi misalkan hanya untuk mengembangkan sebagai informasi saja atau laman-laman edukasi saja, menyampaikan informasi terkait dunia pendidikan atau informasi terkait dengan pelatihan. Ini kita bisa sesuaikan dengan isi dari web tersebut. Maka kita tentu saja membutuhkan apa saja untuk supaya web tersebut menarik dan bisa diminati oleh banyak orang. Pertama adalah bahan pendukung. Ya.
Ini masih berkaitan juga dengan tujuan dari web tersebut. Kemudian yang kedua, tugas harian. Kita bisa menyampaikan tugas-tugas, misalkan tantangan-tantangan untuk para pembaca di web kita. Kemudian libatkan siswa. Ini bisa dikaitkan juga dengan pelibatan publik. Tidak hanya siswa. Karena di sini siswa ya, kita bisa kembangkan melibatkan publik. Misalkan memberikan kolom komentar, jadi nggak usah dikunci kolom komentarnya. Kenapa kita memerlukan kolom komentar? Ketika kolom komentar itu dibuka, maka kita bisa melihat jumlah viewer yang masuk ke blogger kita, yang masuk ke website kita. Jadi kita bisa melihat ya sebanyak apakah publik atau web kita ini yang sudah dipublikasikan dikunjungi oleh orang yang melalui internet. Kemudian yang selanjutnya adalah feedback. Tentu saja feedback ini sangat penting. Tujuannya apa? Supaya nanti kita bisa mengembangkan lebih jauh. Mungkin saja dari feedback ini ada masukan-masukan, atau mungkin ada saran, ada kritik. Kita jangan di-close. Ya. Jangan sampai kita merasa apa feedback yang disampaikan itu adalah merupakan kritisi yang akhirnya membuat kita jadi mundur. Justru harusnya kita bisa mengembangkan semuanya sebagai tujuan pembangunan dari web tersebut. Oke, kita lanjutkan. Ceng-ceng. Nah, sekarang studi kasus implementasi web interaktif. Ya. Dengan penggunaan web interaktif ini dalam tugas menulis ya di kelas Nusantara. Ini saya kelas Nusantara lagi, kelas belajar nulis Nusantara, salah ketik ya. Menunjukkan peningkatan keterlibatan peserta. Ya, dalam artian di sini adalah peserta pelatihan di KBMN hingga 40%. Dan hasil belajarnya akan lebih baik. Ini bisa terbukti ya, kita sampai dengan gelombang 34. Ketika semua peserta itu membuat blog, dan di situ ada saling visit ya, saling berkunjung, saling berkomentar, itu menunjukkan peningkatan bahwa ketika kita menyampaikan informasi melalui blog kita, bahwa literasi kita sendiri sudah terus berkembang. Bahwa blog yang dibuat oleh peserta di KBMN ini menunjukkan adanya signifikan bahwa seluruh peserta di KBMN ini menunjukkan kemampuan di bidang literasi digital. Jadi disinilah tujuan dari adanya web interaktif. Blog interaktif bagaimana mengembangkannya? Itu nanti akan kita jelaskan. Tapi lihat dulu di sini. Kita praktek langsung nih ya. Penasaran nih, Bu Hitmi, kita jreng-jreng aja langsung praktek ya. Praktek aja biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Nah, saya paling suka kalau misalkan kita langsung simulasi. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu seperti apa sih web yang dibuat. Nah, saya akan tunjukkan ya beberapa bentuk web yang dibuat oleh Google Site dulu deh, yang paling gampang. Nah, ini ya, saya belum buka ya. Sudah terlihat belum? Oke. Nah, ini menggunakan Google Site tanpa kode. Kita cuma tinggal memasukkan menu dan kemudian kita tinggal memasukkan gambar, kita tinggal menambahkan tautan dan sebagainya. Maka ini akan berbentuk seperti ini. Ini contoh ya, ini contoh yang pernah saya buat sebelumnya. Ini di sini ada tautan-tautan yang bisa kita buka. Di sini juga ada share your story, jadi ceritakan perasaanmu hari ini. Anak bisa langsung klik, kemudian dia bisa menuliskan perasaan mereka pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian di sini juga ada tautan, misalkan di contoh ini benda-benda langit. Ini bisa langsung terhubung ke YouTube. Terus lihat tidak YouTube-nya? Lihat, Lihat YouTube-nya tidak? suaranya nggak muncul tapi. Suaranya nggak muncul, nggak ada suaranya. Oh, suaranya nggak muncul ya? Oke, aku share itu bersama. Nah, ini adalah YouTube. Jadi tautannya langsung ke sini. Kita set saja ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke sini. Nah, dari web
tanpa coding ini ternyata kita bisa membuat tautan-tautan interaktif. Ya. Bahkan kita juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan bahkan yang bisa di-embed ke Google Sheet ini. Ini contoh di sini ada latihan soal. Ini kebetulan karena saya ada yang playground juga ya, ini bisa masuk sini. Nah, ada lagi yang lainnya. Contoh ini adalah yang berkaitan untuk di sekolah. Ini yang paling 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 umum. Nah, ini simple ya, sangat simple sekali. Dan di sini ada profil, terus sekolahnya seperti apa. Kemudian ini laman selanjutnya ada kinerja GTK. Ini kalau saya di sekolah itu karena tidak ada website yang berbayar, maka kita menggunakan Google Sheet ini. Kita bisa login, kemudian bisa melakukan penilaian kinerja GTK. Jadi masing-masing guru itu mengirimkan administrasi secara online. Jadi tidak ada yang namanya menggunakan kertas lagi. Semuanya sudah serba digital. Kemudian di sini juga ada menu informasi yang berkaitan dengan simulasi, pengumuman, pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas belajar. Ini bisa dikaitkan juga dengan blog kita. Contoh saya akan buka di sini pembelajaran. Nah, ini akan langsung masuk ke lamannya. Lihat tidak lamannya? Muncul tidak? Widya. Muncul. Ya. Nah, ini ada mata pelajaran, kemudian kita tinggal klik ya. Jadi ini akan muncul di sini. Kemudian ada sejarahnya dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu web gratis tanpa kode dengan menggunakan Google Sites. Terus ya, ini adalah portofolio digital saya yang saya pakai waktu mengikuti kegiatan kurus. Wow, itu siapa Gerak. itu? Ini artis waktu masih kurus, sekarang udah gemukan. Tandanya makmur, Ini, Bu. nah ini kebetulan anak-anak saya dan cucu. Nah ini ada aksi nyata, ada jejak digital dan back sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu web tanpa kode. Terus akan masuk ke web ini. Nah, ini tampilan webnya profesional ya. Tampilannya kan seperti ini. Itu juga bisa interaktif. Nanti akan saya share kepada Ibu dan Bapak. Bagaimana kita akan mencoba. Di sini ada interaksinya yang bisa diterapkan pada peserta pelatihan. Karena di sini kita adalah peserta pelatihan HBMN, maka saya akan kirim di kolom chat nih, silakan bisa dibuka. Bisa akan memberikan tantangan latihan menulis di sini. Yuk, langsung Bapak Ibu digercepin. Ini merupakan salah satu web yang saya rancang, yang saya susun. Bukan saya sih sebenarnya, ini dibantu oleh IK loh, Jeng Widya. Iyalah, dia adalah Yalah. yang paling setia. Oleh Neng Ai Makanya ini, Bu nggak Hitni. boleh Nah, galak-galak. ini. Sengaja saya bikin penasaran dulu gimana cara bikinnya. Ya, kita lihat saja nanti. Nah, ini sehingga kita bisa melihat dulu nih salah satu bentuk, bukan salah satu, dua, tiga ya. Salah tiga ya. Salah tiga web interaksi yang bisa dibuat dengan mudah dan cepat dalam hitungan menit. Bukan menit, bisa detik. Kalau formnya sudah lengkap. Kalau pengen lebih cantik lagi, bisa. Kita nanti kalau sudah mencoba di sini, ya, ini klik nih, ini interaksi kan? Yep. Bisa, Yep. bisa melihat di sini. Kita bisa memilih jenis kategorinya apa. Contoh misalkan short story. Ya. Temanya apa nih? Misalkan pendidikan deh. Kan kita dunia pendidikan ya. Jadi pelatihan. Ini langsung generatornya aktif. Tulis personal essay, pengalaman saya belajar di luar sistem formal dan hasilnya. Ini kita bisa mengajak semua peserta pelatihan untuk interaksi. Ini web interaksinya. Kita tinggal ketik, misalnya saya sangat bla 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 bla. Kemudian kita juga di sini bisa memilih gambar yang disimpan di gadget kita atau juga bisa disimpan di desktop kita atau laptop. Ya.
Ini juga mobil friendly. Kalau misalkan Jeng Widya mau buka di handphone, ya, itu tidak scrollnya nggak berat. Jadi ini bukan hanya bisa dibuka di laptop saja, Laptop di aja. layar. Tapi ini mobil friendly, jadi bisa dengan mudahnya scroll. Yang penting kita promnya, please buatin dong kan rancangan web edukasi yang memiliki ini dan bla 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 sebagainya. Gitu. Ini bisa dikembangkan. Nah ini juga bagaimana ketika kita memulai membuat pelatihan web berbasis web. Ini ada portofolio website, ada blog personal. Ini kita buat project. Jadi itu semuanya pakai AI ya, Bu? Ini pakai IA dan satu lagi kita menggunakan aplikasi yang umum digunakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di dunia pendidikan yaitu Canva. Oh, Canva bisa seperti ini ya? Iya dong. Oke. Ya, bagaimana cara membuatnya? Penasaran? Penasaran banget. Penasaran. Oke, kita akan mulai. Caranya adalah sudah siap semuanya, buka laptopnya. Bu Hipmi sudah Udah di dibuka depan laptop, laptopnya. Bu. Udah di depan Di depan laptop ini, Bu. laptopnya. Oke, kita akan buka prakteknya. Karena kita tentu saja masuk ke akun Canva, ya, masuk ke akun Canva kita. Nah ini ada ini Canva ya. Saya masuk ke Canva, ke beranda. Sudah terlihat Ya, terlihat. Canvanya? Sudah. Oke. Nah di sini kalau yang sudah memiliki akun Pro atau memiliki akun belajar ready itu sangat memudahkan sekali. Kenapa? Klik bagian bawah ini. Nah, ini bagian bawah ini yang dari titik 3. Yang titik 3 ini kemudian kita klik Neng AI Canva atau EA Canva. Kita buka, tapi deh, ada yang ketuk pintu. Iklan lewat. Iklan lewat. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita buka di EA Canva ini. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa fitur ya, ada beberapa fitur yang bisa kita pilih. Yang bisa kita pilih di antaranya adalah membuat aktivitas siswa, ada desain dan lain sebagainya, ya. Nah, kita di sini bisa masuk di bagian kode, ya, atau di bagian desain. Tapi kalau saya lebih suka di sini, cuman kita nggak usah khawatir bahwa kita akan memunculkan kodenya. Kita cukup membuat prompt, ya. Tekan di sini, baru kita ketikkan. Tolong misalkan buatkan website interaktif yang berisikan profil saya. Itu lebih baik lagi jika misalkan kita menjelaskan siapa profil kita. Berarti saya adalah guru apa gitu ya? Kan guru misalkan kelas 3 itu ya. Guru saya sebagai guru kelas 3 di misalkan ini bisa dituliskan dan seterusnya. Nah, isi dari webnya ada assessment, misalkan ya, ada generator, menulis yang dapat diakses, dan rekam jejak atau riwayat. Terlihat tidak tulisan ini? Ya, tulis. Kalau tidak terlihat, saya akan bikin. Lihat. Terlihat ya? Baca kok. Ya, oke. Oke. Nah, nanti dari sini, kalau sudah, kita langsung klik ini, kirim. Kita tunggu. Dalam hitungan berapa menit, Bre? Berapa detik ya? 1, 2, 2, 3, 5,
6. Lompat, lompat banget. Kita bisa menunggu, kita bisa Ini melihat, dan sudah mempraktekkan yang lainnya. Sambil dipraktekkan tidak apa-apa. Ini tergantung Kan masih lihat dulu ini jadinya gimana baru kita praktek. ini yang free ya? Ini free apa berbayar? Ini yang free. Free. Dalam bahasa. Oke. Ini kan Gemini ya Bun, makanya ya. Kenapa? Gemini ya. Soalnya kecil banget ya di layarnya, saya mau AI zoom kan, nggak Canva, sih? Canva. Ini AI. Canva, Canva. Bunda. Oke, ini Canva ya. Ini Ya, Canva, tolong di zoom dong. Canva. Iya, saya zoom nih. Bun, Oke, itu udah kelihatan? harus pakai ini Banyak ya, benar itu jadinya. akun belajar Mintanya Kalau sedikit jadinya akun banyak ya? Google biasa bisa nggak, Bun? Kalau misalkan akun Google biasa itu paling nggak harus pro, Pak. Oh gitu. Iya, kalau misalkan kemarin yang masuk kelas saya bisa, nanti saya kasih untuk gabung di kelas. Nah, ini sudah muncul. Oke. Ini tampilannya sudah terlihat. MI Hadijah Malang. Nih tampilannya yang seperti ini. Oke, selamat belajar. Nah, sudah Itu muncul. bisa ditambahin foto ya. Bisa, kita tinggal berikan aja fotonya, tautannya, gambarnya seperti ini profilnya, gitu kan. Ada profil, ada assessment, ada menulis, ada riwayat. Berapa detik? Sekitar nggak ada semenit pokoknya. Iya, sudah jadi. Dan ini bisa dipublikasikan dengan bebas. Nah, terus kalau misalkan, aduh saya pengen nambah ini asesmen matematika interaktifnya, tolong ditambah lagi asesmennya seperti misalkan pilihan ganda, seperti game, itu bisa tambah di sini. Kita tinggal masukkan ke promnya sini. Akses datanya pun tersimpan dalam sheet yang ada di Canva. Ini sangat memudahkan sekali. Nah ini ya, untuk menulisnya sendiri, ketik namamu. Nah di sini saya ketik, ini kan belum dipublish ya. Misalkan di sini saya tulis Sigit Ganteng. Oke, kita coba. Dan acak topiknya. Wih, langsung muncul topik menulisnya untuk Pak Sigit adalah siapa pahlawan favoritmu dan mengapa. Ya kan? Jadi ada edukasinya, ada interaktifnya yang bisa kita berikan kepada siswa. Di sini siswa bisa langsung menuliskan isi ceritanya, kemudian tinggal disimpan. Dan ini akan otomatis tersimpan pada sheet. Kalau memang kita ingin yang ditulis oleh siswa ini dipublish, bisa. Kita tinggal minta di sini, tolong setiap hasil latihan menulis siswa itu dapat dipublish melalui laman ini. Kita dari mana lamannya? Bisa dilihat di riwayat. Bisa dilihat di sini, riwayat aktivitas siswa. Oh, tadi Sigit Ganteng itu sudah menulis, maka di sini akan muncul foto. Gampang sekali, no coding. Tapi kalau memang mau lihat kodenya, ya kita tinggal di sini. Ini kodenya nih. Kalau kita belajar kode ini Bu Widya, Bu Hipni bisa pusing. Oh my God. Pusing. Nah, bisa terbayang. Ini kan blok HTML. Ini bentuknya adalah HTML. Ini adalah tampilan ya. Kalau dalam artian dalam bahasa pemrograman, ini bagian dari awal dari suatu platform website. Kemudian ini adalah style. Style ini berkaitan dengan tulisannya, model seperti misalkan tombol-tombolnya ya, ada warna-warnanya seperti apa. Ini adalah disebut dengan style. Kemudian ada di sini option hover. Hover itu adalah tombol yang memang ada di bagian border di atasnya, atau bagian bingkai hovernya. Kemudian ini ada style bodinya, ada box sizing border, contohnya adalah ya tadi ya ukuran-ukurannya itu ada. Ini kalau kita menggunakan bahasa pemrograman. Tetapi alhamdulillah Ibu dan Bapak di sini tidak perlu belajar tentang bahasa program. Cukup hanya bikin promnya saja, maka muncullah seperti ini tampilannya. Bisa dipublish, kita akan publish.
klik publish. Kemudian di sini misalkan aplikasinya kita tampil gitu ya. Kita di sini langsung menyiapkan situs web Anda. Nah, sudah tampil. Yeay, keluar pipanya. Udah. Yeay, Kita bisa melihat celebration. seperti apa ini bisa kalian ya. Kita bisa lihat hasil. Tampilannya seperti apa. Nanti bisa dibuka ya, saya akan kirim di kolom chat. Ini saya kirim ke kolom chat. Ulangi contoh promnya, Bun. Siap. Nanti promnya akan saya kasih, Bu ya. Nah, ini seperti ini tampilannya ya. Ini adalah tampilan webnya. Apakah mobil friendly? Ya, mobil friendly bisa dibuka di handphone. Ya, seperti apa mobil friendly. Nah, di sini kita bisa lihat the assessment dan menulis dan tuh. Kita klik. Klik. Tulisannya seperti ini, Jeng Widya. Ketik namamu. Misalkan di sini tadi Helia. Jawab, 25 tambah 17 berapa? Nah, bisa langsung memilih berapa, Jeng Widya? Oh, Helia nih. Kedua. Oh iya ya, langsung ya. Helia. Berapa, Nak? Oke, kita bisa lihat di sini. Apakah form ini bisa kita tambah dengan misalkan nilai langsung muncul? Bisa. Kita tinggal ukur lagi kembali ke sini. Tolong formnya ditambah. Misalkan ini kan versi kedua ya. Ini yang ini. Yang ini, sorry. Nah, ini. Maka formnya mau ditambah, misalkan form nilainya ketika anak mengerjakan matematika bisa muncul emoticon. Ya, kamu benar. Ya, kamu salah. Bisa ditambah. Kita tinggal di sini menambahkan formnya. Ini kan tampilan webnya ya. Kembali ke sini. Ini kemudian kita bisa mengumpulkan jawabannya. Nanti akan tersimpan di mana? Tersimpan di Riwaya. Silakan, nanti bisa mencoba. Kemudian menulis pun tadi contoh di sini misalkan hit me. Kita acak topiknya. Ceng. Yeay, Bu Hitmi ternyata diminta untuk menceritakan tentang makanan kesukaanmu. Apa makanan kesukaanmu? Tinggal ketik di sini, simpan tulisan masing-masing riwayatnya kan muncul. Rawon. Makanan kesukaan Bu Ikmi kemarin. Iya, rawan masih barang ya. Kayak telur asin. Sama tempe goreng. Oke, gimana ini? Coba. Sih kan? Nah, ini interaksi yang lain seperti yang saya tunjukkan juga. Yang DE Ini aku juga merupakan sekalian bikin nih. langsung bikin. Terus bisa nggak Bu kita menggunakan kan saat ini kita bisa membuat simulasi game latihan soal, misalkan yang ada multiple choice, ada tombol-tombolnya seperti kita TV ya, seperti teks konten bisa sangat bisa. Jadi kita tidak perlu menggunakan lagi yang namanya kode, coding dan lain sebagainya. Karena dulu tuh saya sebelum ada Canva ini saya menggunakan Google Spreadsheet ya untuk membuat suatu soal yang kemudian diembedkan atau dipautkan kepada web kita. Jadi misalkan di spreadsheet itu dalam bentuk tabel, itu nanti ada pilihan-pilihan gandanya, ada benar salah, ada segala macam. Itu sangat rumit sekali karena dari spreadsheet itu saya harus membuat script, ya. Membuat script yang kemudian nanti dideploy dalam bentuk web. Dan itu codingnya itu benar-benar rumit. Tapi di sini kita tidak perlu memerlukan, tidak khawatir adanya penggunaan coding tersebut. Ini sangat-sangat memudahkan bagaimana ketika guru berkreasi. Maka kita bisa mengupdate kembali isi dari web kita, isi dari rencana platform yang akan kita sampaikan ke siswa atau ke forum pelatihan, bisa. Kita bisa kembali ke sini, ke bagian ini. Kita bisa ubah, kita bisa ganti isinya, kita bisa tambah, bisa kurangi, dan sebagainya. Kita tinggal menambahkan prompt. Kita akan coba ya. Untuk soal, untuk assessment, misalkan ya,
matematika jika siswa berhasil menyelesaikan tugas dengan capaian, misalkan capaian 70% jawaban benar, maka akan masuk jawaban benar, maka akan memasuki level lebih tinggi. Gitu ya, akan memasuki level lebih tinggi. Misalkan buatkan 3 level. Kita bisa tambahkan di sini. Kita tunggu beberapa saat, maka si QA ini akan membantu kita mengubah seperti apa. Di sini kan sudah muncul ya. Akan menambahkan sistem 3 level untuk asesmen matematika dengan progresivitas kesulitan. Siswa yang mencapai 70% karena level berikutnya. Sekarang akan saya update fungsi render quiz untuk menunjukkan level dan level indikator. Biar saya lihat struktur kode sebelum melanjutkan. Kita tunggu. Sudah berapa? Sekarang jam 20.02. Berapa menit? Atau berapa detik? Sehingga akan dihasilkan suatu asesmen yang interaktif. Satu menit kurang, kita lihat. Jangan deh. Jeng. Oh ya. Aku udah coba buat tadi, udah berhasil warnanya oranye sampai kelas 4. Soalnya ada. Cuman lupa menu sama riwayat. Bisa nggak tambahan susulan menulis dan riwayatnya itu ditambahin? Bisa. Langsung aja ke bagian yang IE-nya ini oleh Dewi itu nggak ditulis aja promnya apa. Misalkan tolong tambahkan, tolong lengkapi, Oh, di sini ya? tolong hapus. Oke. Di bagian ininya nih. Di bagian ininya. Oke. Sekali, tapi kita perlu juga memarahi IE ya. Supaya tambah pintu. Mumpung Nah, orangnya ini nggak kita ada. bisa lihat. Di sini ya, fitur yang ditambahkan sempurna. Sekarang website Anda memiliki sistem assessment bertingkat. Ini ada 3 level assessment dasar, menengah, tinggi. Makin sulit. Sistem naik level, siswa perlu 70% untuk lanjut ke level berikutnya. Tampilan level aktif, tombol menunjukkan level mana yang dipilih. Pesan motivasi, lanjut ke level berikutnya jika lulus, atau coba lagi jika belum lulus. Riwayat terperinci, menyimpan level berapa dan status lulus. Termasuk posisi 2. Kita masuk, kita bisa melihat untuk asesmen ya sini. Klik asesmen. Nah, muncul bagaimana? Saudara-saudara. Asik ya? Nah, asik. Ini Kayaknya level kalau Teteh ngomong enak banget, nyobanya pusing aku. harus sambil Minum. praktek makanya. Minum Harus sambil praktek. minum Paramek dulu. Ini udah minum obat nih. Minum obat. Nah, ini ya. Ini bisa dicoba bereksplorasi. Karena ketika kita mengeksplorasi itu, pasti kita akan bertemu dengan log. Jadi ketika proses itu berjalan, dan tracking jejak kita, kemudian ada error. Kemudian dari error itulah kita akan mencoba memperbaiki, mencoba mencari kesalahan, mencoba lagi kita hal-hal yang baru. Jadi yang penting apa? Ketika kita membangun suatu website dengan menggunakan Chrome dengan bantuan EA, tentu saja kita harus lebih konsisten dengan apa yang sudah kita tuju. Ya, memang pun tidak konsisten jadi masalah karena itu EA yang buat. Nah, yang penting tujuan dari isi web itu ya, membuat web itu cepat. Ini bisa dicoba ya. Ini kan versi kedua. Kita bisa publish kembali. Kita publish kembali. Ini kita bisa melihat ada perbedaannya dengan yang tadi. Ya. Karena yang tadi itu kan belum sampai dengan level. Ini sudah muncul. Kita cek kembali. Kita lihat. Hasilnya sudah mulai bertingkat.
Boleh sih belum ya. Dan kita akan tengok. Bagaimana Ibu dan Bapak? Sikan sambil ini coba-coba kayaknya langsung pada penasaran langsung pada praktek. Bagaimana? Oke, di sini saya tidak ini ya, kita langsung diskusi saja deh. Langsung tanya jawab saja deh, Yang Widya ya. Bagaimana tadi Gitu. saya sudah Kita nggak sampai. praktek dulu. Oh, tadi sudah praktek? Aku telat Yang join praktek langsung praktek. menulisnya nggak jadi. Tulisnya boleh, coba. Nah, kita bisa melihat yang tadi ya, Yang yang praktek Widya menulis tadi. yang tadi di-share aku sama Teteh itu Oke, dipraktekin dulu. Hmm. baik, kita Sambil praktekkan kita ya. nunggu pertanyaan, monggo Bapak Ibu peserta jika ada yang mau ditanyakan mumpung nih narasumber kita berbaik hati ini. Ngasih pelatihan kita free loh. Biasanya beliau ini berbayar Bapak Ibu. Karena beliau adalah salah satu guru digital ya yang nggak pernah capek untuk berburu ilmu. Saya aja capek ngikutinnya. Ya, mangga sambil kita praktek yang menulis yang tadi Teteh share ke aku. Mana Teh? Yang ini ya, yang Hmm, NDY Canvas Site ini. ya, Silakan yang tadi. dicoba. Nanti kita akan Ya. melihat track-tracknya. Kita Sambil akan kita melihat tunggu riwayatnya. pertanyaan, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo. Sambil kita langsung praktek semuanya, Bapak Ibu silakan langsung klik tautan yang ada di kolom chat. Ya, Di situ silakan berhasil tulis. bikin tampilannya warna oranye. Itu riwayat untuk apa teh? Riwayat untuk Mana yang info mana? apa tuh? Yang di menunya jangan dia tadi. Aku juga bikin tuh riwayat. Itu untuk Riwayat ini untuk mengetahui asesmen kegiatan yang sudah dikerjakan oleh siswa. Contoh nih, matematika ya. Ini matematikanya si nama ini. Nah, tadi kan Helwia itu ya, Helwi. Dia sudah mengerjakan. Nanti riwayatnya akan muncul di sini. oh, nama anak. Kalau anak 10 anak yang mengerjakan ada 10 nama anak situ. Tapi ini linknya Iya, berarti anak bisa kerjakan dengan HP di rumah. bisa di HP. Dan kita bisa melihat hasilnya itu melalui spreadsheet yang disimpan di kita. Keren banget ya. Sesederhana itu hasilnya luar biasa. Ya, Aku telat betul. join tadi di awal apa itu materinya. Oke, ini ada yang raise hand. Silakan Bu Sadia. Ya, Ibu Sadia, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya senang belajar dengan narasumber yang hebat sekali terkait kita mengelupas AI. Memang sangat menyenangkan ya kalau kita sudah bergabung dengan AI, sesuatu yang kecerdasan buatan yang sangat membantu kita untuk proses administrasi dan lain-lain. Memang kata kuncinya kita harus membuat prompt-nya itu lengkap agar hasilnya itu lebih bagus, apa yang sesuai kita inginkan. Begini Ibu, saya mau tanya, ketika saya sudah membuat di Canva AI itu misal media pembelajaran atau kuis interaktif dan lain-lain, ketika saya publikasikan itu kan saya dulu sudah buat URL. Lah, saya ingin ganti URL-nya itu bagaimana Ibu? Sudah buat di Canva ya Bu ya? Iya. Ya contoh, oke. Ada lagi Bu? Itu dulu Bu, nanti bisa. Oke, saya akan sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Ibu di sini ya Bu ya. Nah, Ibu kan sudah membuat URL-nya. Nah, kita bisa melihat di sini Bu ketika kan publish. Nah, ini ada di sini nih. Ada edit URL-nya, kemudian kita bisa ganti namanya. Ini kan kebetulan karena menggunakan akun saya, Bunda, Ibu tinggal mengunduh di sini. Subthreadnya apa? Ya. Kalau memang ingin membuat domain yang baru, tinggal klik. Misalkan custom. Sebentar saya minum dulu ya.
Belum dan Maaf nenek-nenek. Bu, oke. Maaf Bu, bukan yang bawah itu yang domainnya, tapi yang atasnya, situsnya kita, yang URL-nya kita, misal kita Ini ganti namanya, bisa nggak itu yang atas alamat situs URL? bisa nih Bu, di sini. Ya, bukan yang di subpad-nya, tapi di Oh alamat yang ini. situsnya. Ya, yang atas. Kalau yang ini untuk yang situsnya itu tergantung dari awal Ibu membuat. Contoh karena saya menggunakan, Ibu bisa menggunakan ini, My NDY, My Canva File. Maka inilah yang digunakan Bu. Jadi kalau memang ini harus ibunya mengganti ya, mengganti alamat situs yang otomatis di sini harus diubah di sini Bu, untuk main barunya. Walaupun memang karena apa? Supaya nanti semuanya rekodnya. Kenapa ini tetap utuh seperti ini? Kecuali Ibu membuat yang baru ya Bu ya. Kalau Ibu memang membuat yang baru, ini maka akan hilang yang di sini. Jadi My NDY-nya ini apa ya? My NDY site, My Canva site ini akan hilang, diubah dengan yang terbaru. Ibu bisa mengubah di sini. Ini kan versi yang sudah saya buat. Nah, kalau memang Ibu akan membuat yang baru, maka di sini Ibu bisa mencoba lagi di Canva-nya, ada yang rekodnya juga. Jadi kalau untuk situsnya sendiri, bagaimana ketika awal Ibu membuat, itu akan dengan sendirinya otomatis muncul. Misalkan Ibu dengan akun My apa, misalkan Ibu Sadia gitu ya, Sadia situs, jadi pasti awal dari situsnya itu yang cuma muncul URL-nya adalah yang tadi. Itu Bu. Hanya tagnya aja yang mengubah. Jadi tagnya itu adalah sub-sub yang kegiatan situsnya. Begitu Bu siapa? Bu Sadia. Halo Bu Sadia. Oke. Ya, terima kasih Bu, nanti saya coba. Iya. Kita akan coba lagi di sini nanti. Apa misalkan? Oh tadi ada yang bertanya formnya ya. Maaf saya telat jadi saya juga pernah buat kegiatan literasi siswa Bu Guru Anis Hanta. Ini yang Bu Anis ya. Siap, kita akan lihat. Ini share screen-nya mau muncul nggak? Pak, nah ini. Oke, sip nih keren ya. Ini Bu Anis sudah pernah buat. Nah ini merupakan salah satu platform yang sangat menyenangkan ya Bu Anis ya. Ini keren nih. Jadi kita bisa kembangkan lebih banyak lagi. Daur buah, rubah, jambat malasan, revisi, dan mulai bermain sekarang. Nah, ini buka cerita. Ini laman-lamannya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah dikembangkan oleh Bu Anis. Bisa pilih cerita kembali, kemudian sini mulai kuis. Ini adalah bentuk latihan interaksi ya Bu Anis ya. Mantap, mantap. Keren. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya di sini kita berbagi ya Bu ya, kita saling berkolaborasi. Mungkin ada hal-hal yang memang ingin disampaikan atau pengalaman-pengalaman yang bisa disampaikan tadi seperti halnya oleh Bu siapa, Bu Sadia atau Bu siapa nih, Bu Anis ya. Saya bisa buat Bu, tapi alamat situsnya nggak keluar. Oh, Bu Sonya Indriasari, kenapa Bunda? Boleh bisa dikirim di sini Bu. Saya akan share screen-nya, saya akan beri kesempatan untuk open ya. Untuk semuanya bisa share screen. Boleh Bu, siapa Bu Sonya? Ada yang sudah berhasil membuat lagi? Dengan Bu Guru Anis. Ya, siapa? Tadi kan aku udah bikin tuh, udah muncul tuh asesmennya. Aku coba tuh asesmen latihan soal yang random keluar tuh soal-soalnya. Kemudian kan tadi aku tambah tuh, tolong tambahin kolom untuk menulis sama riwayat. Muncul memang menulis riwayat di atas, tapi ketik asesmen blank kosong semuanya.
Nah, itu nanti ke chatnya, apa ke bagian yang tadi prompt nya itu langsung diberikan diberitahukan riwayatnya belum muncul dari hasil asesmen gitu. Itu dia akan dengan sendirinya akan membuat kode terbaru. Iya, tadi Jadi kita awal memang harus coba lagi aja Kak. Kenapa sih itu kan IA yang membuat kode, jadi kita harus spesifik nya. Nanti IA-nya sendiri bisa memperbaiki bug yang muncul atau error yang muncul, kemudian dia juga bisa menampilkan sesuai dengan permintaan kita. Yang penting formnya kita jelas. Saya Oke. minta track record atau riwayat yang tersimpan dari asesmen yang dibuat. Ya, Oke, boleh Bu Imas? baik. Di sini Bu Imas tadi angkat tangan. Bu Eh, Imas ter- TikTok. Iya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Materi hari ini sangat luar biasa dan ini memang benar-benar diperlukan di dunia pendidikan. Terlebih kita memang sekarang itu kan pendidikan harus bisa beradaptasi dengan digital ya Bu. Terkait Ya, tadi, betul. Alhamdulillah Bunda, saya untuk ini sekedar bagi ya untuk G-Site, saya pernah melakukan di G-Site juga. Kebetulan di kegiatan guru penggerak kan harus ada ya riwayat-riwayat tugas-tugas kita kan di G-Site. Hanya tampilannya memang masih sederhana gitu, belum semenarik yang sudah tadi Bunda contohkan. Kemudian di Canva juga karena memang tugas banyak, jadi memang sering membuat tugas di Canva. Nah, di sini ada hal yang menarik, kita ternyata bisa membuat model web melalui Canva. Dua lagi tadi Bunda apa tuh ya? Dua lagi G-Site, Canva. Mau nanti kita belajar di lain waktu ya Bun. Soalnya ini Siap. benar-benar materinya, Masya Allah, benar-benar. Jadi membuka wawasan gitu. Sekarang ini kita hanya tahu Canva cuma buat presentasi dan sedikit gitu ya. Nah, ternyata bisa juga buat web. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bun, apakah kita bisa membuat perangkat pembelajaran yang lengkap, misalnya mulai dari Prota, Promes, CP, ATP, KKTP, sampai modul ajar dan asesmen melalui web ini gitu Bun, supaya bisa membantu guru ketika mereka membuat perangkat pembelajaran yang sesuai. Kalau misalnya biasanya nih Bun, di saya ya, biasanya mereka itu mengadopsi dari luar gitu ya, mencari dari Google dan banyak mengeluh gitu, Bu, ini tuh tidak sesuai gitu, ini kurang sesuai. Nah, bagaimana caranya kita buat web ini supaya bisa dimanfaatkan oleh guru-guru sehingga memang benar-benar kontekstual sesuai dengan kondisi sekolah kita gitu, Bun. Mohon bimbingannya. Terus terkait tadi Bu, saya tadi yang minta promnya Bun. Soalnya tadi belum nyoba, karena tadi sambil makan malam ceritanya Bunda. Jadi belum nyoba ini promnya tadi. Iya, itu Nanti aja kita Bunda. share di grup ya. Kita share di grup juga ya. Oke, siap. Bunda terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Wah, Bu Imas semangat sekali ya. Di sini juga ternyata Bu siapa? Banyak sekali rekan-rekan kita yang sudah mencoba ya mempraktekkan. Nah, ini ada tadi yang disampaikan oleh Bu Imas, bisa tidak menggunakan akun Canva ini ataupun akun yang lainnya ya, atau platform yang lainnya, membuat ibarat kata sumber ya Bu ya, sebagai sumber untuk membuat modul aja dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kita sudah tadi disampaikan dalam materi saya itu kita harus menyiapkan elemen. Kita harus menyiapkan elemen. Elemen itu apa saja? Karena kita di sini tadi Ibu Imas ingin adanya CPTT dan lain sebagainya secara terstruktur, maka elemen-elemen itulah yang harus kita siapkan. Bahan-bahan itulah yang harus kita siapkan. Contoh, Bu Imas di sini adalah selaku bidang kurikulum di sekolah. Ketika selaku bidang kurikulum, Bu Imas ingin agar semua guru-guru itu bisa memanfaatkan web yang Ibu Imas buat supaya dijadikan sebagai referensi dalam membuat CP atau merancang CP dan TP. Bu Imas bisa bikin. Caranya elemennya tadi, elemen CP TP yang sesuai dengan kondisi sekolah. Otomatis kalau CP kan sudah ada aturan bakunya ya.
Nah, bagaimana untuk PP-nya, bagaimana untuk indikator dan sebagainya. Maka Bu Imas otomatis harus membuat dari elemen itu sendiri. Baru kita masukkan ke dalam tadi EA itu sendiri. Nah, dari EA nanti di situ bisa dibuat tentukan CP untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan misalkan untuk fase A ya, fase A, fase B, fase C. Di mana fase A itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Pisahkan mana yang merupakan PP untuk kelas 1 dan PP kelas 2. Itu formnya, Bu ya. Tapi elemennya Ibu siapkan. Entah itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar. Elemennya itu ya tadi CP yang memang yang sudah baku. Nah, nanti si AI ini akan membaca ya, elemen yang sudah Ibu kirim, kemudian dia juga akan membaca perintah yang Ibu kirim, maka otomatis ketika semuanya terbentuk, semua indikator CP, maksudnya pecahan dari CP, kemudian PP, kemudian indikator, ke kelas itu akan tersusun dengan sendirinya. Jadi dalam satu web itu, Ibu sudah bisa membuat beberapa pecahan atau pemetaan ya dari CP, kemudian dipecahkan menjadi TP sampai dengan indikator per kelas dari masing-masing fase. Yang penting promnya Bu, prom dan elemen yang Ibu siapkan. Nah, kalau sudah jadi, Ibu bisa menambahkan lagi promnya. Tolong, misalkan ya, tolong siapkan generator membuat modul, membuat APM untuk masing-masing fase dan kelas berdasarkan turunan dari paket misalkan. Itu bisa langsung Ibu buat lagi promnya. Dengan sendirinya, maka nanti dari laman-laman yang dibuat oleh CPA melalui kantor ini akan dibentuk. Nanti Ibu bisa mencoba ya. Nanti mencoba apa yang saya sampaikan tadi. Yang penting Ibu apa? Elemennya disiapkan. Karena tanpa elemen itu nanti akan buta EA-nya. CP-nya apa? CP-nya apa? Tapi kalau biasanya kalau menggunakan EA itu dari CP akan bisa dipecahkan CP secara otomatis. Nah, nanti kalau memang belum sesuai dengan kondisi satuan pendidikan Ibu bisa edit. Tolong TP-nya disesuaikan. Tolong indikatornya sesuaikan dengan materi ajar kelas. Nanti dengan sendirinya akan langsung tersusun. Dan guru-guru Ibu di sekolah bisa menggunakannya. Yang penting Ibu siapkan. Gitu. Kalau seperti itu, Mas. Bisa dicoba nanti. Siap Bunda, terima kasih. Ya, dicoba ya Bu Imas. Nanti kalau sudah jadi kirim ke saya. Nanti saya tahu berhasil atau tidaknya. Kalaupun ada error, jangan takut. Kita coba lagi. Karena disinilah kita belajar. IA itu akan juga belajar tentang yang kita minta. Memang kalau masih belum dicoba, masih berupa gambaran ya. Jadi memang kita prinsipnya adalah dalam kali ini harus mencoba. Dan jangan takut gagal. Mencoba lagi. Jangan minder sama digital. Karena kita lebih pintar dari gitu. Yang penting nggak diomelin IA-nya. Iya, ini diomelin Bu. Ini siapa Bu? Oke. Siapa Bu? Mungkin ada lagi? Siapa ini? Mohon maaf Bunda. Punten, Ya, Bu Imas. Bunda, apakah nanti bisa berlanjut nih? Kan saya mau coba nih. Jika ada kesalahan nanti mohon arahan bimbingnya, boleh, Bun? Siap Bu. Ya, mungkin nanti kita izin mungkin melanjutkan ini Teh. Kayaknya harus ada berkesinambungan ini. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Kita mungkin akan terus belajar digital ini dengan pakarnya. Jadi mungkin di luar kelas KBMN kita nanti bisa rutin Teh. Bisa rutin, misalnya kita bisa Zoom setiap hari Minggu gitu. Nah, gimana, setuju Bapak Ibu? Setuju sekali. Yang lainnya gimana suaranya tuh? Yuk, Setuju gimana dong, yang lainnya setuju. setuju? Setuju, Wah, lanjut. lanjut tuh Teh. Gimana nih? Di booking tuh sama Bapak Ibu nih. Tuh yang tadi Baik. kayak Bu Anis bikin tuh. Bagus. Iya. Kita Oh lanjut iya, ini Bu, nanti cerita. pelatihannya. Bikin buku cerita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karali, Kewi, Pak Sigit? Bisa di print nggak hasil dari riwayat?
spreadsheet-nya ya. Yang di mute. Suaramu nggak kelihatan, dengeran teh. Suara teteh menghilang. Sekarang ada nggak? Udah. Halo? Udah. Ya, gimana? Udah, sakleran. Man. Lumayan. Oke. Oh, Oke, tadi pertanyaannya apa? Nggak kedengeran oh ya, tadi. nggak apa-apa. Bisa di print nggak? Ya Kak. Ngobrol Evi sekarang tadi ya? punya Ibu. Bisa, Kalau bisa Kak. perlu makan, jalan yuk kita jalan makan. Bu kemarin dapat rezeki. Iya, jadi hasil riwayat itu Dari sini tadi siapa kata di Bisa namanya? di spreadsheet ya? print. Bisa di Sirian. print. Bisa di print nggak? Bisa di print. Kak Ewi tinggal buka promnya, ya, buka promnya. Nanti minta agar hasil atau riwayatnya dapat di print dalam bentuk PDF atau dalam bentuk teks. Nanti di situ akan ada CTA atau tombol yang bisa difasilitasi. Siap, Bu Tuti Umiati, no problem. Nanti bisa dicoba. Nah, coba di promnya itu tadi ditambah. Bisa tambahkan print untuk riwayat yang sudah muncul dari hasil asesmen, misalkan apa, dalam bentuk PDF atau dalam bentuk, nanti akan ada tombolnya. Pokoknya seru. Mau minta apa aja kita bisa dikasih. Asal jangan minta goreng. Minta suami bisa nggak Bu? Minta jodoh? Wah, kayaknya enggak itu. Nanti bilang gini, maaf saya tidak ada dalam ranah itu. Maaf saya bukan biro jodoh. Maaf Bu, izin bertanya, email belajar apakah bisa digunakan untuk membuat beberapa web dari Canva, misalnya web? Bisa Bu, silakan. Ibu bikin web apapun itu dari Canva. Bisa, coba. Saya sudah membuat kemarin simulasi PKK, saya juga sudah membuat kemarin itu banyak ya, pelatihan-pelatihan untuk siswa, Ya. video untuk siswa, itu aman Bu, semuanya berjalan dengan aja. Yang penting Ibu eh, alamat webnya aja Bu ya, jangan sampai lupa. Tapi jangan khawatir sih, itu nanti track recordnya tetap ada di kamu. Mungkin nanti kalau selanjutnya teh kita kalau misalnya mau diadakan lagi, mungkin kita bisa bagikan itu Canva Pro-nya itu teh biar masuk kelas teteh ya. Jadi Bapak Ibu biar bisa lebih ini punya apa? Lebih luas mengaksesnya kan. Kalau Pro kan lebih banyak ini yang diakses. Suara teteh menghilang. Pun kelas ya, kelas. Ya, ya nanti kita izin dulu Mak Om Jaya, nanti aku yang izin. Baik, gimana Bapak Ibu? Sudah pukul 20.30, sepertinya nggak mau beranjak nih dari layar. Masih kepo atau masih bingung atau gimana ini ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Nanti kalau misalnya kita memang butuh untuk melanjutkan kelas ini, insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti di grup dan kita akan mungkin merekrut membuat grup baru mungkin ya yang tentang materi kita khusus materi guru digital gitu ya. Jengwit, Mumpung narsum kita ini masih Jengwit. ikut ini. Ya, ya Kak. Ini apa? Ini mungkin peserta lagi sibuk nyoba kali ya, pakai Mm-mm. laptop jadi sibuk lagi nyoba-nyoba. Kayaknya gimana kalau dikasih challenge nih, nanti hasilnya kirim ke Jeng NDY. Seberapa jauh Itu pemahaman sebenarnya udah ada linknya untuk itu. sekarang? Hah? Linknya yang tadi dikirim ke aku jadi nggak tahu itu teh. Itu punya Yang Jeng menulis kan? itu. Itu webnya Jeng Media kan? Nggak Bukan artinya, jeng artinya punya teteh. Jangan deh bikin tugas, buatlah Mm-mm. sebuah web interaktif yang berisi tentang ini, lalu berikan link websitenya sama Ya, PDF nilainya. Jadi ada yang sudah dikerjakan. Tapi kalau ada yang belum berhasil, kendalanya di mana? Jadi kalau kita mau praktek di sekolah, kayaknya jadi udah ada pengalaman bikin gitu. Siap. karena
Oke, bisa Kak. Tapi kalau misalnya kita di KBMN mungkin kecampur sama resume ya, link resume ya. Jadi mungkin harus bikin grup baru yang khusus untuk pelatihan malam ini, gitu. Jadi nanti biar bisa langsung direview sama ibu narasumber kekurangannya apa, dan bisa kita langsung ini sharing. Gimana, ibu narasumber? Bersediakah mendampingi kita sampai benar-benar bisa terpecahkan ini webnya ini? Masih Saya sibuk. nggak ada sih Bu. Harus mau. Yang meminta momotnya. Boleh, boleh. Ya, kita challenge di sini ada berapa pesertanya? Ada 25 ya, Ya, termasuk. oke. Bapak Ibu silakan. Udah ada challenge nih dari ibu narasumber kita. Silakan membuat web seperti yang sudah diterangkan oleh ibu narasumber. Nanti akan dikumpulkan web itu untuk nanti langsung direview oleh beliau. Bagaimanakah? Apakah sudah siap dan bersedia? Tapi untuk ini Bu Munira nih, bisa lihat lagi Bu rekamannya dikirim ya Bu ya. Bagaimana Oke. langsung. Promnya bisa dikirim katanya di kolom chat. Ya, formnya bisa nanti untuk contoh formnya ya. Karena kan nanti kan karena ini challenge, jadi kembali kepada kreasi masing-masing ya. Oh gitu. Ih curang. Kan tujuannya gini, ketika kita membuat, tadi contoh loh, Bu Imas Mas itu kan tadi rencananya akan membuat web di mana guru-guru tuh bisa mengambil CP-TP-nya secara langsung. Jadi sumbernya tuh bener-bener satu gitu. Nah ini adalah challenge buat Bu Imas juga nih. Bu Imas tinggal siapkan elemennya apa, nanti tinggal memasukkan ke dalam form EA-nya, ini hasilnya akan terlihat bentuknya. Ini adalah merupakan sebenarnya tantangan sekaligus mencoba. Ya. Nanti mencoba, nanti kita bisa melihat nih ada tracknya, ada errornya, ada reviewnya, ada hasil perbaikannya akan muncul gitu. Siap nih. Ini buat Bu Hikmi juga nih, yang kemarin penasaran membuat prom bisa menggunakan aplikasi EA lain seperti boleh bisa Bu. Kita bisa membuat promnya melalui EA yang lain juga, bisa melalui ini atau chat. Silahkan. Tinggal diatur saja Bu, karena bebas. Yang penting nanti saya hanya ingin melihat hasil hasil dari web yang sudah terbentuknya menggunakan Canva ini ya karena kebetulan kita ini membahas tentang Canva. Kalau memang sudah ada Google Sites silahkan Google Sites. Yang penting berkaitan dengan bagaimana membuat website no coding. Coding. Siap Bu Ani Solihah Tangerang. Ayo Bu Munira, semangat semangat. Semangat. Kalau kalau Karali sama salah, Derali. Buat Derali sama Budia, Dek dia itu sudah mereka sudah IT-nya juga nih, ke bidang IT-nya juga. Kasih tugas, nggak usah kasih tugas. Bismillah, semangat Bu, ayo. Silakan, Ini barangkali udah. ada yang kasih moto. Dia sudah sama-sama expert di bidang IT-nya nih, sama sama ini, sama Dek Rali. Ya, Siapa? sama Bu Dia. Iya, iya. Kasih moto, no. Bikin Bu Dia, bikin Bu Dia. Oke, silakan ada lagi barangkali yang mau berbagi atau mau share atau mungkin mau bertanya, monggo mumpung masih dibuka berapa menit lagi nih yang media. Kayaknya tinggal 15 menit lagi deh. 10 menit lagi deh. Ini Menit langsung aku lagi tindak lanjut untuk bikin grup ya, Teh? eksekusi silakan Ya, gas. untuk link pengumpulan. Gas. Ada yang Oke. satu baik. Ini seperti seperti yang Bu Hitmi sedang mendua ini. Iya, dia sama Zoom. Sedang mendua dia zoomnya ada dua.
Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita di sini bereksplor ya, kita belajar. Jadi itu tadi, saya di sini bukan untuk mengajari, tapi saya hanya yang berbagi. Dan pasti rekan-rekan di sini sudah pernah mencoba bereksplor seperti tadi halnya Bu Anis ya. Ya Bu Anis ya, seperti halnya Bu Anis. Itu adalah salah satu upaya atau tindakan gimana ketika kita terus belajar dan bertumbuh. Jadi apapun itu bisa kita coba, kita bisa gali. Nanti kalau berkaitan dengan apa materi-materi seperti MPI dan lain sebagainya pun itu bisa dilakukan tanpa dan menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Silakan. Masih ada yang mau ditanyakan barangkali? Iya, asik mainan. Lagi asik ini nota dia. Explore. Coba-coba. Karena tadi sudah kerjakan soal, tapi belum ada menu tersimpannya. Jadi ketika kembali ke nilai mau dicetak, ternyata hasil asesmennya katanya belum ada. Jadi harus dicek dulu tersimpan atau tidak asesmennya untuk bisa dicetak. Minta lagi tuh. Minta, oh gitu hasil cetaknya dalam bentuk PDF dan lain sebagainya. Iya, kita minta satu-satu dikasih. Kok ini belum ada? Oh iya nih saya bikinin lagi gitu. Itu berarti itu tadi ketika kita membuat membuat set dengan menggunakan AI, kayak kita siapkan elemennya. Kenapa? Supaya nanti kalau misalkan kalau ya sih mungkin nggak jadi masalah ya, itu akan ada revisi dan tambahan lain sebagainya. Tapi akan lebih lebih sempurnanya lagi jika kita memang sudah menyiapkan elemen-elemen yang kita butuhkan. Ya, jadi tidak ada flow lagi mengulang, kodenya diubah lagi dan sebagainya. Kayak tadi kita lihat tentukan tujuannya, siapkan elemennya, kemudian dari elemennya barulah kita review dulu, setelah review baru kita publish. Kenapa ada review? Tujuan review itu supaya mengetahui apakah kekurangannya, apakah kelebihannya, apakah ada yang error dan lain sebagainya. Di situ kita akan mencoba untuk kembali kepada prompt dan melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, batas waktu pengumpulan tugasnya sampai kapan Bu Yanti? Gimana moderator deh? Sekarang hari Rabu. Ini kan kita libur nih ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu deh. Ya, hari Senin deh pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun, saya udah coba nih buat tadi elemen yang dimasukkannya elemen yang utama ya CP nih. Alhamdulillah nih Bun, sudah ada nih fokus ke modul ajar, generator modul ajar. Di sini ada profil guru, tampilannya ya nama sekolah, NIP, dan kebetulan saya ini mencoba untuk guru kelas 1 mata pelajaran PPKN. Nah, di sini ada Bun, mau generate modul ajarnya. Nanti Bun dikirim ya, nanti dibantu lagi ya Bun. Siap. Langsung gercep. Keren banget Bu Imas ya. Masya Allah, soalnya begini ya Bun ya, dengan berbagai variasi modul ajar yang sekarang ada di media internet itu, membuat guru-guru itu kebingungan gitu, harus modul ajar yang Pakai yang mana? mana? Bismillah deh. Tambahkan lagi aja promnya, hasil modul atau RPM-nya bisa di-print dalam bentuk PDF. Nah, itu nanti akan muncul. Oh gitu ya Bun ya. Di promnya ya Bun. Promnya, sip. Ayo semangat Bu, tambahkan tombol untuk mencetak dalam bentuk PDF. Ukuran kertasnya A4 misalkan, bisa dilengkapi seperti itu. Iya, atau misalkan kertasnya folio. Nah ini tadi Bu siapa? Pak Ewi sudah berhasil nih, sudah berhasil keluar print PDF-nya. Wow. Gimana tadi Bun? Ulangi Bun, mohon. Tolong buatkan. Ya. Tombol PDF. Tombol apa Bun? Tombol apa Bun? Cetak ya, cetak dalam bentuk PDF. Tombol cetak. Dalam PDF ya Bun. PM yang sudah dibuat. PM atau modul? Ibu modul ya? Iya. Sekarang RPM ya Bun ya, lupa rencana RPPM ya sekarang ya.
Bahkan Ibu bisa menambahkan, misalkan dalam proses pembuatan itu ada edit hapus ya, ada edit, ada hapus atau diupdate, itu bisa ditambahkan. Oh, luar biasa, Masya Allah. Iya. Siap, siap, siap. Simpan riwayat dan lain sebagainya. Iya, itu bisa dipakai untuk semua guru. Ibu tinggal share aja. Yang dibuat. Tambahkan edit hapus ya, Bun. Edit, hapus, Dan hapus menyimpan dan riwayat. riwayat. Di Bismillah. apakah kita bisa buat beberapa web untuk setiap mapel? Bisa. Bahkan dalam satu web itu kita bisa banyak mapel pun bisa. Oh iya Bun, apakah ini bisa sekaligus Bun? Kan kalau tadi saya coba buatnya untuk PPKN aja ya, untuk satu CP di PPKN nih. Apakah ini bisa sekaligus Bun semua mata pelajaran? Wah, Ibu tinggal atur saja. Yang penting elemennya itu tadi, elemen dari CP-nya itu sudah ada. Jadi nanti Ibu tinggal kelompokkan, misalkan elemen untuk fase A ini, elemen untuk fase B ini, elemen untuk fase C ini. Mata pelajaran sesuaikan dengan mata pelajaran. Yang penting elemen-elemennya Ibu siap di CP-nya. Maka Iya, itu nanti iya. tombol. Iya, alhamdulillah Bun, CP yang terbaru kan sudah punya nih, CP BASKP nomor 046 tahun 2025 nih. Apakah bisa langsung disisipkan gitu ke itunya, apa kita copy aja Bun praktisnya? Kalau supaya nanti nya nggak kecapean, supaya pengen cepet ya Bu ya. Kalau ingin cepet sih kita elemennya langsung pada fokus aja. Terus pada elemen yang dituju. Misalkan Ibu ingin pengen elemennya CP-nya ya, CP misalkan CP bahasa Indonesia. Langsung CP bahasa Indonesia untuk semua fase. Misalkan CP matematika untuk semua fase. Oh bisa juga per kelas atau per fase. Bukan, saya tolong buatkan fase ini elemennya CP-nya ini itu bisa. Tergantung dari yang Ibu siapkan. Kalau saran saya sih dipilah ya Bun ya. Tapi kalau memang Ibu mau coba langsung semua dimasukkan, ya coba. Tapi biasanya agak lama, agak lama prosesnya. Siap-siap. Kayaknya untuk lebih praktis ya, biar kita bisa sebar ke guru-guru, sebaiknya per kelas ya Bun ya, per fase ya, biar lebih fokus gitu. Nanti di share-nya ini untuk fase A yang ini, untuk fase B yang ini gitu. Nah, atau digabungkan nanti setelah jadi digabungkan dalam satu web boleh. Tinggal diatur saja. Masya Allah ya. Siap Bun, ilmu yang luar biasa, Masya Allah. Saya coba. Bismillah. Ya, Oke, Bapak Ibu guru sekalian, peserta kelas belajar menulis yang luar biasa. Jangan lupa untuk materi hari ini juga masih ada tugas resum ya. Jangan lupa nih. Jadi selain tugas link tantangan dari Ibu narasumber, resum juga tetap jalan ya. Resum dan juga jangan lupa untuk absen di eh, grup dari KBMN 34. Di situ ada info yang ada di informasi grup. Silakan untuk resumnya dikirim dan juga untuk link absennya diisi. Bagaimana Ibu narasumber, bisa kita akhiri kelas belajar malam ini? Sepertinya para peserta ini sibuk ini, langsung dapat ilmu baru, langsung dipraktekkan. Wah, luar biasa sekali, keren. Ini namanya adalah belajar long education ya. Belajar terus tanpa mengenal umur, tanpa mengenal waktu dan genre ini. Oke, bagaimana? Bisa kita closing? ya boleh. Mau ada foto dulu? Oke, itu Bunda ya. Bunda, keren Bunda loh tuh. Ada Bunda kita itu. Walaupun usia lanjut tapi masih aktif itu. Nah, boleh kita foto dulu ya. Bunda, Wahyu sehat. Ini pakai Oppo ya? Laptopku masih error. Hmm, 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 hmm. Lem baru itu harus di Gak lem biru bisa kakak. munculkan wajah, jadi tersembunyi. Lem biru, lem biru. Oke, kita foto dulu ya. Siap. Siap teteh. Ya, yuk. Lagi kedua. Bunda HP baru ya, Oppo CPH. Sudah teh.
Yuk Bapak Ibu, monggo dibuka dulu wajahnya. Kita abadikan malam ini sebelum kita nanti belajar lagi sama Ibu nanti di kelas Guru Digital Indonesia. Saya sudah kirim link grupnya di KBMN 34, bisa bergabung yang berkenan untuk melanjutkan materi pelatihan hari ini. Karena kalau sekali aja, wah kurang nancep ini. Terus berkali-kali. Apalagi yang seperti saya yang banyak tugasnya. Harus berkali-kali dicoba ini tadi. Oke, siap Ya, fotonya. siap 1, 2, 3. Lagi-lagi teh. Masih pada yang baru buka. Yang baru buka 1, 2. 1, Senyumnya Bunda. 3. Oke. Baiklah, karena malam sudah semakin larut dan kelas malam ini dengan terpaksa harus kita akhiri walaupun kita tidak ikhlas karena jari jemari kita masih ingin menari di balik tuts di keyboard kita. Mungkin Ibu narasumber bisa memberikan closing pada pertemuan malam ini? Udah closing ya. Iyalah. Sebenarnya guru itu adalah sosok yang mampu membuat ruang belajar. Di mana ruang belajar digital ini adalah merupakan bagian dari perubahan zaman, perkembangan zaman yang terus berlanjut. Jadi jangan pernah guru tidak membuat ruang belajar digital. Karena nanti malah ruang belajar digital itu yang akan meninggalkan kita. Absolutely. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu peserta yang luar biasa, demikian pertemuan kita malam ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa, serta kepada seluruh peserta yang hadir dengan semangat belajar yang begitu hangat. Semoga materi malam ini tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi menjadi langkah awal untuk terus berkarya dan menghadirkan tulisan-tulisan terbaik, inovasi-inovasi terbaik di ruang digital. Ingatlah, sebuah tulisan mungkin lahir dari satu pemikiran sederhana, tetapi dapat memberi manfaat bagi banyak orang di berbagai penjuru dunia. Maka teruslah menulis, teruslah mencoba, teruslah berkreasi, dan teruslah menyalakan api literasi. Saya Widya Arema dan narasumber Ibu NDY. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya di kelas belajar menulis Nusantara PGRI. Selamat malam para peramu ilmu. Salam literasi